teman-teman, selamat hari Minggu. Kembali lagi di ibadah online kali ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita menyanyikan satu lagu pujian, Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Tema ibadah kita pada hari ini adalah mari menanam pohon. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati kita dan mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu hari ini. Dan pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah, kiranya Engkau sertailah kami dari awal hingga akhir ibadah, dan kiranya Engkau siapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita memasuki firman, mari kita menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi adik-adik sekalian yang dicintai kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur kita boleh bertemu lagi di pagi yang indah ini
walaupun kita boleh kembali ke ibadah online, karena beberapa hari ini kenaikan COVID semakin tinggi kembali. Namun kita boleh doakan semoga COVID bisa kembali reda dan kita boleh kembali untuk melakukan ibadah offline. Baik adik-adik, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita satukan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Baik, ya Tuhan yang Maha Kudus, sungguh kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau limpahkan. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin mengucap syukur, kami ingin bersiap untuk mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau persiapkan hati kami masing-masing, dan biarlah kami juga dapat menerima akan firman-Mu, dan kami dapat menyerap akan firman-Mu, dan belajar, dan kami dapat memahami akan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan atas karunia yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita boleh sudah berdoa. Namun sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Adik-adik persiapkan Alkitab untuk kita baca firman Tuhan bersama-sama. Terambil dari Kejadian 21 ayat 32 sampai dengan 34. Ayo persiapkan adik-adik Alkitabnya, walaupun kita di rumah masing-masing, kita boleh persiapkan Alkitab kita masing-masing untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan. Kejadian 21 ayat 32 sampai dengan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Baseba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Baseba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Adik-adik yang terkasih, demikian firman Tuhan telah kita bacakan, di mana firman Tuhan ini kita melihat bagaimana raja melakukan penanaman pohon, sehingga judul pada ibadah hari ini mengenai mari kita diajak untuk mari menanam pohon, di mana ajaran mengajak menanam pohon rupanya sudah ada juga diajarkan di dalam Alkitab, seperti yang tadi kita telah baca. Baik adik-adik, pohon merupakan salah satu jenis makhluk hidup, berbeda dengan manusia dan binatang tentunya, yang punya mobilitas tinggi atau bisa bergerak untuk berpindah tempat. Pohon atau tumbuhan tidak dapat berpindah tempat hidupnya secara mandiri, tanpa intervensi dari pihak lain. Banyak pohon kemudian ditebang untuk kepentingan manusia. Akibatnya, pohon yang sebenarnya memberi manfaat sangat besar bagi tersedianya udara yang sehat dan segar, makin terkikis keberadaannya. Upaya reboisasi memang dilakukan dalam skala besar. Namun tampaknya gerakan menanam pohon
di lingkungan hidup di sekitar tempat tinggal perlu juga penting bagi kehidupan segala makhluk. Pelajaran kali ini disiapkan untuk mengajak kita untuk terlibat aktif dalam menanam pohon dan merawatnya sebagai bentuk kepedulian dalam merawat kehidupan. Judul kali ini menjelaskan tentang sebuah tempat yang disinggahi oleh Abraham, yaitu tempat yang bernama Beersheba. Nama Beersheba sendiri dalam bahasa Ibrani berasal dari kata Be'er yang berarti sumur dan Sheba yang berarti sumpah, yang juga dapat diartikan 7 sesuai jumlah anak domba yang dipersembahkan Abraham dalam perjanjian dengan Abimelek. Di Beersheba inilah Abraham menggali sumur-sumur dan mengikat perjanjian damai dengan sumpah bersama Abimelek, penguasa daerah Filistin. Dengan perjanjian itu, Abimelek dan kaumnya mengaku hak-hak Abraham atas sumur-sumur yang digalinya. Sumur di tengah padang gurun merupakan sesuatu yang amat penting bagi kehidupan, bukan hanya untuk manusia, tapi juga bagi hewan ternak mereka. Selain menggali sumur, Abraham juga menanam pohon, suatu unsur penting lainnya untuk merawat kehidupan. Pohon yang ditanam adalah tamariska, pohon suci yang dikeramatkan pada masa itu. Pohon tamariska adalah pohon yang tinggi yang ditanam di daerah padang gurun, di mana untuk keteduhan berakar dalam dan hanya butuh sedikit air, sehingga cocok ditanam di daerah padang gurun. Dengan ditanamnya pohon tamariska itu, selain untuk merawat kehidupan, Abraham juga menyiapkan tempat untuk beribadah, memanggil nama Tuhan kepada Tuhan Yehova yang disebut sebagai El Olam, Allah atas masa lalu dan masa depan, Allah yang kekal di tempat di mana Tuhan disembah sebagai Dia yang kekal dan merawat kehidupan di masa lalu dan masa depan. Itulah Abraham menanam pohon. Hal itu bukan hanya untuk menandai kehadiran tempat untuk beribadah kepada Allah yang hidup, sekaligus dapat dimaknai secara simbolis. Ia ikut serta merawat keberlangsungan kehidupan untuk jangka waktu yang lama ke depan melalui keberadaan sumur dan pohon. Kita tahu setiap 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2008 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan acara global ada peringatan Hari Pohon juga, yaitu Hari Pohon diperingati setiap tanggal 21 November setiap tahunnya untuk menghormati jasa Julius Sterling Morton, seorang aktivis lingkungan asal Amerika Serikat yang giat mengkampanyekan gerakan menanam pohon. Menanam pohon dapat memberikan manfaat yang lebih luas, baik untuk manusia maupun lingkungan. Berikut beberapa manfaat keberadaan pohon bagi kehidupan kita. Pertama, pohon menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan untuk manusia dan binatang. Kedua, menyerap karbon dioksida serta gas-gas beracun lainnya.
menyerap air hujan, mengikat air tanah, dan mencegah tanah longsor serta banjir. Keempat, menjadi sumber pangan dan papan serta kebutuhan lainnya. Sehingga dengan demikian, pohon sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Menurut penelitian Muhammad Harul Thayyib, pakar lingkungan dari Universitas Indonesia, satu pohon jika dikonversi ke rupiah rata-rata menghasilkan oksigen senilai Rp1.174.000 per hari. Karenanya, menanam pohon menjadi sesuatu yang harus dilakukan untuk ikut serta merawat kehidupan itu sendiri. Kita remaja dapat ikut serta dalam upaya untuk merawat kehidupan dengan mulai ikut merawat pohon yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, juga dengan menanam pohon di lahan yang ada. Tentunya adik-adik mempunyai lahan pekarangan di rumah. Bila mempunyai lahan pekarangan, tidaklah sulit untuk adik-adik ikut berpartisipasi menanam pohon. Contohnya, adik-adik bisa mulai mencoba menanam pohon dengan membuat sebuah pot tanpa biaya, yaitu menggunakan dengan plastik, tinggal diisi oleh pupuk. Dan adik-adik bisa kreasikan sendiri dengan tentunya dengan bisa langsung ditanam ataupun ditempel kalau tidak mempunyai lahan, ditempel di dinding-dinding yang ada di pekarangan adik-adik. Nah, sehingga hal itu bisa dimanfaatkan oleh adik-adik untuk ikut berpartisipasi dalam menanam pohon melalui gerakan yang dinamakan Sapu Saja, menanam satu pohon oleh satu remaja. Lalu kedua, merawat tumbuhan di lingkungan tempat tinggal. Yuk, kita coba. Nah, tadi adik-adik sudah diajak untuk ikut berpartisipasi menanam pohon. Satu remaja, satu pohon. Atau bisa lebih, 2-3 pohon. Sehingga semuanya bisa dapat berpartisipasi. Sehingga kita boleh juga merawat lingkungan ini, bahkan kalau semuanya konsisten, ini bisa membuat negara kita, lingkungan kita, bahkan dunia bisa menjadi lingkungan yang bersih, nyaman, asri, dan baik. KTD akan memberikan satu ilustrasi. Ada seorang di penggiat lingkungan yang bernama, yang di Indonesia ini yang disebut dengan, yang dipanggil akrabnya Mbah Sadiman. Selama 20 tahun lebih, sejak 1996, Mbah Sadiman ini telah mengabdikan diri sebagai pekerja senyap dalam memulihkan ekosistem di lereng Gunung Lawu. Setidaknya lahan seluas 250 hektar di Bukit Gendol dan Bukit Antayang lereng Gunung Lawu setelah ia tanam lebih dari 11.000 tanaman. Sosok ini, Mbah Sadiman ini, tak lagi muda. Umurnya sudah menginjak 68 tahun. Raganya pun tidak tegak dan gagah. Keriput sudah mulai menghiasi wajahnya. Tetapi kegigihannya naik turun bukit, menelusuri daerah di lereng gunung sembari membawa bibit pohon dan kemudian menanamnya, tak tertandingi. Dia adalah Mbah Sadiman ini.
Warga sekitar kerap menyapanya dengan sebutan Mbah Sadiman. Dalam bahasa Jawa, mbah berarti kakek. Kisah Mbah Sadiman yang hampir seluruh rambutnya telah memerah ini sempat diangkat media asing. Zings asal London, Inggris, dalam sebuah postingan video di Facebook berjudul "This Indonesian man single-handedly saved his village from starvation." Video itu sudah dilihat dari lebih dari 7 juta kali dan dibagikan ratusan ribu kali serta dikomentari ribuan orang. Mbah Sadiman tinggal di Dusun Dali, Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, sekitar 100 km dari kota Solo. Selama 20 tahun, lebih sejak tahun 1996, Mbah Sadiman telah memulai dedikasinya untuk keberlangsungan hidup warga desanya dengan menanam pohon. Setidaknya lahan seluas 250 hektar di Bukit Gendol dan Bukit Ampiang, lereng Gunung Lawu, telah ia tanami lebih dari 11.000 pohon. Luar biasa. Aksi Mbah Sadiman berasal dari kerenyahannya melihat keresahannya melihat kondisi bukit di sekitar tempat tinggalnya di lereng Gunung Lawu yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Kenangan masa kecilnya tentang sumber air yang melimpah seakan terancam karena ulah warga yang seringkali menjarah kayu-kayu hutan untuk bahan bangunan atau untuk dijual. Kayu-kayu tersebut diperoleh dari pohon-pohon sekitar yang mengakibatkan semakin berkurangnya sumber air di kawasan tersebut. Puncak kerusakan terjadi saat kebakaran besar yang menghanguskan tanaman-tanaman di hutan sekitar tempat tinggalnya pada tahun 1964. Kebakaran tersebut menyebabkan bukit-bukit menjadi tandus yang juga berimbas pada kehidupan warganya. Seringkali warga kesulitan mendapatkan air. Bahkan saat kemarau terjadi kekeringan, walhasil lahan pertanian dan ternak banyak yang terbengkalai. Tak hanya itu, banjir juga kerap terjadi karena tak ada tanaman yang menopang air. Setelah kawasan tersebut sempat terlantar cukup lama, sebetulnya telah dilakukan upaya penghijauan dari pemerintah di bawah perhutani di Bukit Gendol dan Ampiangan dengan ditanamnya pohon-pohon pinus. Namun, penanaman yang dilakukan perhutani dirasa Sadiman tak banyak mengubah keadaan. Menurutnya, kemampuan pohon pinus dan dalam mengikat air sangat minim. Sehingga pada tahun 1996 ia berinisiatif untuk menanam beringin di kawasan tersebut. Setelah mendapatkan izin dari penjaga hutan setempat, akhirnya ia memulai aksinya. Mbah Sadiman melakukan semuanya sendiri, tanpa bayaran dan tidak mengharapkan imbalan. Tak terasa 23 tahun telah berlalu. Mbah Sadiman tetap setia dengan janjinya untuk menghijaukan lereng Lawu. Ia membeli bibit, memberi pupuk, menyiangi, semua dari kantongnya sendiri. Bahkan ia mengorbankan hanya memakai baju bekas di keseharian daripada membelinya. Mbah Sadiman mempunyai usaha penyemaian bibit jati dan cengkeh di pekarangan rumahnya. Ia melakukan itu karena akan menukarkan 2 bibit cengkeh dengan bibit beringin kepada warga untuk ditanam.
Orang-orang menyebut Mbah Sadiman edan, gendeng kalau bahasa Jawanya, karena menukar bibit cengkeh dengan bibit beringin yang tidak menghasilkan keuntungan berupa materi. Dalam bahasa Jawa di postingan tersebut, dia mengatakan bahwa orang-orang menyebut saya edan, katanya. Tapi memang bukan itu yang Mbah Sadiman cari. Ia memilih menanam beringin karena paham bahwa pohon beringin dapat menyediakan sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga desa dan memiliki sistem akar yang kuat sehingga bisa mencegah erosi. Alasan lain Mbah Sadiman memilih tanaman ini adalah karena beringin dipercaya memiliki penunggu, sehingga jika ditanam, warga akan segan untuk menebangnya. Sekarang, warga desa Geneng di lereng Gunung Lawu sudah merasakan jeripayah dari seorang Mbah Sadiman. Petani tidak lagi kesulitan air. Warga dusun Dali yang jumlahnya lebih dari 340 kakak tidak mengalami kesulitan air lagi di saat daerah lain mengalami kekeringan saat musim kemarau. Bahkan mereka bisa mendapat aliran air secara gratis dan mandiri. Mbah Sadiman bagi kami adalah pahlawan, kata orang-orang warga di sana. Orang yang sangat kita butuhkan karena sudah tua, dia berani terjun ke hutan untuk melakukan reboisasi, kata seorang warga. 2 dasawarsa berlalu, semangat Mbah Sadiman tak surut. Bahkan Mbah Sadiman masih berencana menanam 20.000 lebih pohon lagi untuk dapat membantu desa lain. Pokoknya sampai kemampuan saya, kalau saya masih mampu tanam, ya tanam. Itulah keinginan sederhana Mbah Sadiman yang sangat berarti besar bagi warga sekitar. Satu hal, menanam pohon memang hal yang mudah. Namun, konsistensi untuk merawat serta tidak merusak alam adalah hal yang lebih sulit. Oleh sebab itu, mari meneladani aksi Mbah Sadiman untuk lingkungan masing-masing dan mengajak orang lain untuk jadi seperti Mbah Sadiman. Tentunya kita boleh belajar dari Mbah Sadiman ini. Apa yang kita dapatkan yaitu suatu konsistensi, suatu keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi lingkungan ini. Dan bagaimana Mbah Sadiman kita bisa melihat dia bahkan sangat care kepada orang warganya atau orang penduduk di sekitarnya supaya tidak terjadi kekeringan, tidak terjadi kekurangan air atau banjir maupun tandus di sekitar tempatnya Mbah Sadiman. Dan ini perlu kita juga teladani apa yang diberikan, yang dicontohkan oleh Mbah Sadiman. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus pun juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lingkungan ini, menjaga sekitar lingkungan kita, supaya kita juga ikut berperan serta di dalam menanam pohon bersama-sama. Untuk itu, ayo kita sebagai laskar-laskar Kristus diajak untuk menanam pohon. Masing-masing remaja coba untuk menanam pohon, 1 pohon saja, supaya rumah kita terasa segar, asri, dan kita boleh hidup merasa tentram. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan ini
bisa menjadi teladan buat adik-adik untuk bisa melakukan proses kehidupan ini dengan penuh manfaat dan penuh dengan kepositifan dan penuh dengan karya yang bisa memberikan yang terbaik buat lingkungan. Bahkan Tuhan Yesus pun semakin hari juga semakin memberikan kita berkat agar adik-adik pun bersama untuk menjaga lingkungan ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati. Amin. Sekarang saatnya kita memberi persembahan. Kalian bisa memberi persembahan melalui dititipkan ke orang tua, atau kalian juga bisa langsung beri ke pastori. Nah, teman-teman, sekarang kami sudah sampai di penghujung ibadah kali ini. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Teddy yang sudah membawa firman tadi. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kali ini, mari kita menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Sebelum Bumi Didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa, kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Dan teman-teman, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti dari awal hingga akhir ibadah kali ini. Sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.